itu dalam satu atap. Ini kita sudah pelatihan kita adalah yang paling besar. Monggo, silakan. Nasabah kami. Nasabah kami. Kami. Oh iya. Pak, satu lagi Pak. Ini Lagi Pak. Oh, ini selfie. foto. Ini pesan kita pertama untuk memasuki akademi kompas. Dijawab dulu. Silahkan bisa mengisi Ferry. Ya, Permisi. Ya, malah. Pertimbangannya di sini. Ya, ini. Ya, apa? Jadi penimbangannya di sini. Dicatat ke buku tabungan juga di sana. Langsung dia ke administrasi masuk ke komputer. Sudah kita langsung hari ini juga sudah lihat hasilnya bagaimana. Lanjut. Nah, itu yang di sebelah kiri itu adalah komposter kompos. Ada 8 komposter. Itu terus pada awal itu kalau ibu-ibu anak sekolah datang kemari sudah langsung bisa baca bagaimana cara membuat. Kita menggunakan aerob agar supaya kita tidak bau. Jadi kita di tengah-tengah sampah tapi tidak ada bau sama sekali karena kita menggunakan sistem aerob fermentasi. Jadi yang keluar cuma H2O, CO2 dan panas. Tapi kalau anaerob seperti ditumpukan sampah itu pembusukan. Nah, ini yang keluar H2S, metan, lindi itu semuanya berbau. Jadi orang bilang bau sampah itu sebetulnya prosesnya anaerob. Ini dasar dari pembuatan. Jadi karena saya mengajarkan di rumah itu aerob selalu. Jadi kita sediakan juga komposternya yang aerob. Dan komposter ini sudah ke seluruh Indonesia. Yang terjauh ke Papua. Ya, aerob itu fermentasi. Jadi yang keluar cuma air CO2 saja. Iya betul Pak. Vitamin. Anak buahnya kayak ini. Saya untuk seperti yang seperti itu Pak. Nanti dia sudah menjadi lama dewasa. Kemudian ketika dia sudah menjadi dewasa, dia akan berwarna hitam seperti yang sebelah sini Pak. Nah ini dia masih menjadi dewasa. Ya, nanti sedikit Pak kita akan mencari tempat yang ini kemudian kita Mungkin harus minta pedoman atau apa dibuat ini biar nggak terlalu salah menginterpretasikan.
nanti dia dari itu akan melimpahkan. Bersama 21 hari awal sampai 18 bersama sudah 3 hari. Untuk yang masa biasanya dia rujunya itu sampai 14 hari. Kalau dewasanya kemudian dia akan lapanya kemudian menjadi larva. Yang kita ambil apa ya? Untuk memanfaatkan larva dewasanya, larva dewasanya usia 18 hari untuk mengatasi sampah-sampah. Ya, jadi larva ini dalam pramuka ini Ngedrop. ya. Di siklus-siklusnya dia bisa mengamalkan misalnya larva dewasa itu mengelola sampah-sampahnya, kemudian nanti seperti kayak dia akan Larva ini itu bisa dipakan. Jadi kalau misalnya keluar 1.000 Ya, ya, terus keluar jadi 1.000 larva dewasa. ya, jadi apa ya? 1.000 lagi. ya, ya. Terus Dipupa. ada 1.000 lagi. Terus dimanfaatkan terus. Jadi akan menjadi pengelolaan tadi Pak. Kalau kita mau jadi larva tapi kemudian dimanfaatkan pada saat Larva dewasa. Ini pada saat itu diambil. Iya. Ada proses siklusnya. Iya, Iya. iya. Ini berapa lama? Itu apa namanya 18 hari Pak? Iya, iya, iya. Jadi ini yang bisa makan ternak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak Anies. Pertama tadi soal bagaimana melibatkan keluarga-keluarga dan bagaimana menular ke tempat lain. Silakan Pak. Iya. Jadi memang kami sudah melakukan uji coba di 6 model lainnya dan alhamdulillah yang tadi Pak Gubernur kunjungi di Bumi Pesanggeran Mas itu sudah 95% warga melakukan pilah sampah dari rumah. Jadi warga yang tidak melakukan pilah sampah itu ditegur oleh Dasawisma, oleh Pak RT, Pak RW-nya langsung. Jadi memang ada grup sehingga memang keinginan warga untuk pilah sampah juga semakin baik. Itu jadi dan tadi seperti disampaikan Pak Gubernur itu bisa mereduksi sampah yang kita kirim ke Bantar Gebang hingga 70%. Jadi 70%-nya kita olah dan hanya 30 hingga 40%-nya yang kita kirim ke TPA Bantar Gebang. Sehingga kalau fasilitas ini kita kembangkan terus di Jakarta, maka akan semakin sedikit lagi sampah yang bisa dikirim ke TPSI Bantar Gebang. Pengurangannya sejauh ini sudah berapa persen Pak? Iya, kalau pengurangannya memang kalau secara yang di model area ini tadi saya sampaikan bisa hingga 70%. Jadi tidak hanya 30% yang kita kirim ke TPSI Bantar Gebang. Kalau total dari keseluruhan Jakarta itu sudah kalau tadi yang di rumah tangga itu sekitar 14%, tetapi secara keseluruhan sampah itu di Bantar Gebang sudah berkurang hingga 200 ton Pak. Sekitar 10%. Iya. Ya. Jadi kalau menurut catatan yang ada sesudah diterapkan Pergub 77 ada 13% keluarga yang konsisten. Iya. Pengurangan sampahnya sejauh ini 10%. Oke, nah ini harus diteruskan. 10% is a good beginning. Tetapi tidak cukup, harus kita teruskan. Oke. Kemudian soal ITF Pak, bisa jelaskan? Iya, itu memang masih terus kita kita upayakan karena memang ITF itu adalah proyek investasi. Jadi diharapkan nanti BUMD yang ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk membangun ITF itu pendanaannya dari investasi dari mitra kerjanya. Itu. Nah, terakhir tentang hujan tadi malam. Ini kejadian hujan tadi malam yang amat lebat. Tim DKI mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Jadi kalau teman-teman lihat, mendung, alat-alat itu sudah berada di lokasi-lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Sumber resapan itu penting untuk daerah apa? Daerah yang cekung. Kalau daerahnya tidak cekung, air mudah mengalir.
Tapi di daerah-daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain. Nah, kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumber resapan di kawasan-kawasan yang cekung. Nah, jadi semalam tim bekerja di tempat-tempat itu, alhamdulillah sekarang RT yang masih tergenang tinggal sedikit dibandingkan dengan apa yang terjadi tadi malam. Dan tim bekerja all out untuk menyedot itu semua. Lagi-lagi Jakarta ini memang satu, kita mengalami hujan yang tinggi, yang kedua ada kawasan-kawasan yang cekung. Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumber resapan. Terbukti di daerah-daerah yang sumber resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan karena volume air hujan yang tinggi, tapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi. Itulah bedanya, dan di situ kenapa kita melihat penting sekali menghormati ilmu pengetahuan dan melaksanakan ilmu pengetahuan, karena inilah solusi yang bisa kita andalkan. Nah, ini PR kita ke depan, mudah-mudahan nanti diteruskan. Itu aja, cukup, makasih.